وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Arba'in Nawawiyah dari tambahan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk di hadis yang ke-47. Anil Miqdad bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidaklah manusia mengisi sebuah bejana yang paling jelek melainkan perutnya. Bihasbi bini Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang bisa menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, jika memang dia tidak bisa seperti itu, fathuluthun li ta'amihi, maka boleh membagi perutnya itu menjadi 3. Sepertiga untuk makan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wa thuluthun li nafasihi, kemudian sepertiga untuk nafasnya. Rawahul Imamu Ahmad, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini membicarakan tentang bagaimana manusia itu mengatur makannya. Dan kata Imam Rajab, beliau mengatakan, hadzal haditsu aslun jami'un li usuli tibbi kulliha. Hadis ini merupakan pondasi yang mencakup semua pembahasan permasalahan kesehatan secara menyeluruh. Yaitu kalau kita ingin tahu tentang sistem kesehatan, maka itu semuanya terrangkum di dalam hadis ini. Yaitu semua metodologi kesehatan itu semuanya ada di hadis ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, kita sebutkan ucapan beliau. Beliau mengatakan waqad ruwiya anna Ibna Masawayh at-Tabib, telah diriwayatkan bahwasanya Yohanes Ibn Masawayh, Yohanes itu Yahya, Ibn Masawayh, Masawayh itu Musa. Itu tapi di bahasa mereka. At-Tabib, seorang dokter terkenal sejak zaman Harun ar-Rasyid. Lama qara hadzal hadits fi kitab Abi Khaythamah, ketika beliau membaca hadis ini dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Khaythamah, beliau mengatakan, yaitu kata Imam Ibnu Masawayh, beliau mengatakan lawis ta'malan nasu hadhil kalimati, jika seandainya manusia itu mengamalkan apa yang disebutkan di hadis ini, mengamalkan apa yang disebutkan di hadis ini tentang masalah pembagian makanan di dalam perutnya, salimu minal amradi wal asqam, niscaya manusia akan selamat dari bermacam-macam penyakit dan bermacam-macam racun. Wala ta'attalatil marustanat,
Kemudian marustanat itu kalau zaman dulu itu istilah untuk pusat kesehatan, atau zaman kita namanya rumah sakit. Dan rumah sakit itu akan tutup. Wadakaki soyadilati. Demikian juga apotek pun akan tutup. Kenapa? Karena semua orang akan sehat ketika dia itu mengamalkan hadis ini. Wa inna maqala hadza, kata Imam Rajab beliau mengatakan, dan beliau yaitu kata Imam Ibnu Masawih, beliau mengatakan seperti itu, li'anna asla kulli da'in, karena pusat segala penyakit tubuh itu munculnya dari tukham. Tukham itu yaitu masalah di dalam perutnya. Jadi masalah pencernaan. Segala macam penyakit itu masalahnya di pencernaan. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, aslu kulli da'in al-baradah. Inti semua penyakit itu terletak pada pencernaannya. Disebutkan juga oleh Imam Al-Harith bin Kaldah, Tabibul Arab, yang dijuluki dengan Tabibul Arab, dokter terkenal di Arab. Beliau mengatakan al-himyatu ra'sud dawa. Al-himyah itu diet. Diet itu merupakan inti semua penyembuhan. Wal batnatu ra'sud da'. Dan makan banyak itu merupakan inti semua penyakit. Fahadha, kemudian setelah itu belum kata Ibnu Rajab, dan ini ba'du manafi'i taqlilil ghidha. Sebagian manfaat yang bisa kita ambil dari kita itu mengatur pola makan kita. Wa tarki tamalli minat ta'ami binisbati ila solahil badani wa sihhatihi. Dan kita itu menyedikitkan makanan supaya badan kita sehat. Jadi mengatur pola makan itu bukan hanya menyehatkan badan, tetapi juga menyehatkan hati dan ruh. Sehingga beliau mengatakan setelah menyebutkan tentang manfaat pengaturan makanan sebagai kesehatan bagi jasad, maka setelah itu beliau mengatakan wa amma manafi'uhu binisbati ilal qalbi. Sedangkan manfaat yang bisa didapatkan dari hati dan ruh kita disebabkan karena pengaturan pola makan, fa inna qillatal ghidha tujibu riqqatal qalbi. Sedikit makan itu akan menjadikan hati itu semakin ringan. Wa quwwatal fahmi, kemudian pemahaman semakin kuat. Wan kisaron nafsi, demikian juga nafas itu semakin lega. Wa dha'fal hawa, dan hawa nafsu akan lemah. Wal ghadab, demikian juga amarah. Wa kathratul ghidha tujibu didzalika, sedangkan banyak makan itu nanti akan berbeda dengan itu. Jadi maksudnya di sini mengatur pola makan itu bisa bermanfaat untuk kesehatan badan. Demikian juga nanti bisa bermanfaat untuk kebaikan ruh dan kebaikan hati. Sampai Muhammad bin Wasi' beliau mengatakan, man qalla ta'muhu fahima. Siapa yang makannya itu sedikit, fahima, dia akan mudah faham. Wa afhama, dan dia akan mudah memahamkan orang lain. Wa safa, dan hatinya akan bersih. Wa raqqa, dan akan ringan. Fa inna kathratat ta'am la yuthqilu sahibahu an katsirin mimma yuridu. Karena kebanyakan makan itu akan membuat orang itu malas dalam beraktivitas. Uthman bin Zaidah beliau berkata, kataba ilayya Sufyan ats-Tsauri. Pernah suatu ketika Sufyan ats-Tsauri menulis surat kepada saya. Beliau mengatakan, in aradta an yasihha jismuka wa yaqillu naumuka, kalau kamu itu mau jasad kamu sehat dan tidur kamu itu sedikit, yaitu sedikit sudah cukup untuk tidur, fa'aqilla minal akli, maka sedikitlah makan. Wa an Malik bin Dinar, berkata Imam Malik bin Dinar, qala, beliau mengatakan, ma yambaghi lil mu'min ayyakuna batnuhu akbar min hammihi. Jangan sampai seorang mukmin perutnya lebih besar daripada semangatnya. Wa antakuna syahwatuhu hiyal ghalibatu alaihi, dan jangan sampai syahwatnya itu menguasai dirinya. Ini yang dikatakan oleh Imam Rajab. Maksudnya di sini, intinya pembahasan kita ini, yaitu kita itu harus mengatur pola makan kita. Mengatur pola makan kita. Dan semua puncak atau pusat
kesehatan itu semuanya berasal dari makanan, berasal dari pola makan yang sehat. Rasulullah SAW kalau kita perhatikan di sini, beliau memberikan pilihan tentang makanan itu satu dari dua. Makanan itu satu dari dua. Yang pertama, makan itu hanya untuk menegakkan punggung. Yaitu kita makan itu hanya tujuannya supaya punggung kita itu tegak dalam beribadah. Itu yang pertama, pilihan yang pertama. Kalau tidak bisa, maka pilihan yang kedua, perut itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Itu yang terbaik, itu pilihan yang terbaik. Jadi pilihan yang terbaik satu dari tiga. Kalau memang tidak bisa lagi, maka nanti kata para ulama mengatakan, maka boleh kita itu makan sampai kenyang. Sampai perut kita itu tidak ada tempat, yaitu sudah sampai kenyang. Tapi lebih dari kekenyangan, yaitu kalau kita itu melebihi kekenyangan, maka sebagian ulama melarang. Bahkan sebagian nanti sampai tingkatan hukumnya diharamkan. Kalau seandainya makan dia itu sampai kekenyangan. Kalau kenyang itu nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari itu, maka ini hukumnya dilarang. Kata Imam Ibnul Hajj, beliau mengatakan, saya ucapan beliau, jadi orang makan itu nanti hukumnya ada 5 macam. Beliau mengatakan al-aklu fi nafsihi ala maratib. Orang makan itu hukumnya ada 5 macam. Tergantung kepada setiap orang masing-masing bagaimana kondisi dia. Wajibun, terkadang wajib, makan itu hukumnya wajib. Wa mandubun, terkadang hukumnya sunnah. Wa mubahun, terkadang hukumnya mubah. Wa makruhun, terkadang makruh. Wa muharram, bahkan terkadang orang makan itu hukumnya haram. Bukan makanannya haram, bukan. Makannya dia. Kalau makanan haram kan jelas. Tetapi enggak, dia itu makan makanan yang halal tapi bisa berubah menjadi haram. Setelah itu beliau mengatakan, fal wajib, makan yang wajib, mayuqimu bihi salbahu li ada'i fardhi rabbih. Jika makannya itu tujuannya untuk menegakkan punggung supaya dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia nggak makan, dia nggak bisa ibadah. Dia tidak bisa ibadah. Seperti ibadah itu apa? Cari nafkah. Orang ketika dia nggak makan, dia nggak bisa cari nafkah. Maka orang puasa setiap hari, yaitu orang puasa setiap hari sampai akhirnya dia nggak bisa mencari nafkah, dia nggak bisa ibadah, maka orang itu malah hukumnya tidak dibolehkan. Maka orang makan tujuannya menegakkan, yaitu sekedar untuk menegakkan punggung supaya dia bisa menjalankan kewajiban, maka itu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan itu, maka perkara itu pun hukumnya wajib. Kita cari nafkah, nggak akan bisa kita cari nafkah kalau kita nggak makan. Kalau kita nggak makan, kita lemas, akhirnya kita nggak bisa cari nafkah. Maka makan sebagai sarana untuk kita itu cari nafkah, maka hukumnya wajib. Karena ma la yatimul bihil wajib illa fi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak akan bisa dijalankan kecuali dengan sebuah sarana, maka sarana itu hukumnya juga diwajibkan. Kemudian kedua, yang mandub, sunnah. Makan itu hukumnya sunnah, yaitu apa? Ma yu'inu ala tahsilin nawafil. Jika makan itu untuk mendapatkan banyak kemuliaan, bukan wajib, tetapi kita bisa belajar yang hukumnya bukan wajib, tapi kita hukumnya sunnah. Kita bisa mengamalkan amal-amal ibadah, semua macam ketaatan bisa kita jalankan dengan kita makan, maka itu hukumnya sunnah. Kita itu makan hukumnya sunnah. Tetapi kalau kewajiban nggak bisa kita jalankan kalau kita nggak makan, maka makan itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kita itu makan sudah bisa menegakkan kewajiban, tetapi dengan makan itu, tambahan itu kita bisa mengamalkan banyak ibadah-ibadah yang disunahkan. Maka berarti hukum makan itu hukumnya sunnah juga. Kemudian ketiga, kalau makan yang hukumnya mubah, maka beliau mengatakan asyiba'u syar'i, yaitu makan sampai kenyang. Kenyang secara syariat, yaitu kenyang, yaitu yang sampai tidak memadratkan, yaitu kenyang, ininya itu kenyang itu. Makan dengan makan itu sudah cukup bagi saya itu. Maka itu hukumnya apa? Hukumnya mubah. Kemudian terkadang makan itu hukumnya makruh, yaitu mazada ala syiba.
Jika sudah kenyang ditambah lagi. Kita sudah kenyang nambah lagi, tapi tambahannya itu tidak sampai memudaratkan, tidak sampai membuat sakit orang itu. Maka itu hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, hukum yang kelima itu adalah muharram. Orang makan hukumnya haram, yaitu apa? Al-batnah. Batnah itu apa? Orang yang memang dia itu rakus. Sampai dia itu makan bukan hanya untuk mencari kekenyangan, tapi rakus. Sampai akhirnya dia itu makan merusak fisiknya. Dia malah tidak bisa menjalankan ibadah, sampai malas-malasan. Maka itu hukumnya diharamkan. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan, yukrahu ayyakula minat ta'amil halal fawqa syiba. Makruh. Hukumnya makan makanan yang halal melebihi kenyangnya. Yaitu kalau lebih dari kenyang, maka itu hukumnya makruh. Nah, jadi intinya di sini dalam masalah makan itu nanti bermacam-macam sesuai dengan kondisi kita. Bagaimana dengan kondisi kita? Pertanyaan, kalau kita makan sampai kenyang itu boleh nggak? Boleh. Kita makan sampai kenyang itu boleh. Bahkan banyak riwayat di mana para sahabat itu makan sampai mereka itu kenyang, sampai mereka itu tidak memiliki tempat lain di perutnya. Contohnya misalkan beberapa riwayat yang menyebutkan masalah ini. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, bahwasanya Jabir itu sona'a ta'aman. Beliau itu pernah bikin makanan ketika perang Khandaq. Jadi ketika perang Khandaq itu Jabir itu melihat Rasulullah itu kelaparan. Sampai perutnya Rasulullah itu disumpel dengan 3 batu. Setelah itu dia itu kasihan, akhirnya pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, "Wahai istriku, punya makanan enggak kamu?" Tidak ada. Akhirnya suruh bikin makanan cukup ya untuk 10 orang lah. Akhirnya setelah itu Jabir datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri saya bikin makanan tapi hanya cukup untuk 10 orang. Wahai Rasulullah, silakan engkau pilih beberapa sahabat untuk diundang makan ke rumah saya." Maka Rasulullah mengatakan apa? "Alhamdulillah, hari ini kita bisa makan." Akhirnya apa? Diundang semua sahabat untuk masuk ke rumahnya Jabir. Akhirnya ketika datang ke rumahnya Jabir itu banyak sekali, istrinya marah-marah sama Jabir. Kenapa? Karena makanannya hanya untuk cukup 10 orang. Akhirnya apa kata Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan, "Wahai Jabir, tolong makanan kamu jangan dibuka sampai nanti aku datang. Jangan dibuka sama sekali." Setelah itu ketika Rasulullah datang, Rasulullah itu mendoakan makanan itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Ayo 10 orang masuk. Makan sepuasnya." Sampai akhirnya itu 10 sahabat masuk. Fa'adzina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Mereka makan sampai mereka kenyang semua. Selesai mereka keluar, kata Rasulullah, "Ayo 10 lagi masuk." Terus semua 10 masuk sampai semuanya kenyang semuanya. Sampai akhirnya makanannya itu sisa banyak. Sampai keluarga Jabir itu sampai kebanyakan sisanya itu sampai akhirnya diberikan ke tetangga-tetangga. Kenapa? Karena barokahnya atau mukjizatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari ada cerita yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta Abu Hurairah labanan. Pernah suatu ketika Abu Hurairah itu, beliau kan orang miskin. Beliau itu terkadang Abu Hurairah itu sampai terkadang 3 hari 3 malam enggak makan dia itu. Karena beliau itu orang pendatang. Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah. Dia itu tinggalnya di kamar di sebelah masjid. Terkadang beliau itu sampai enggak makan itu sampai dikira orang gila. Karena beliau itu sampai terkadang kejang-kejang, jatuh kemudian kejang-kejang. Sampai akhirnya dianggap orang gila, sampai orang itu menaruh kakinya itu di lehernya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Saya enggak kejang bukan karena saya itu orang gila, tapi apa, saya sudah 3 hari enggak makan, enggak minum saya itu." Akhirnya suatu ketika itu Rasulullah itu tahu kalau Abu Hurairah itu kelaparan. Akhirnya Rasulullah waktu itu diundang makan, dikasih minum sama dihadiah. Ada seorang memberikan hadiah kepada Rasulullah minum susu. Akhirnya Rasulullah itu panggil Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, sini." Setelah itu susu diberikan, "Wahai Abu Hurairah, minum. Isyrab." Akhirnya Abu Hurairah minum sedikit. Rasulullah mengatakan, "Isyrab." Minum, wahai Abu Hurairah, minum sepuasnya. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, "Saya minum." Setelah itu saya berikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Minum lagi, wahai Abu Hurairah, minum sepuasnya." Setelah saya minum, setelah itu apa? Sampai sudah penuh perut saya itu. Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, minum." Minum, akhirnya diminum lagi. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, "Minum lagi, wahai Abu Hurairah." Sampai kata Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah enggak muat lagi perut saya ya Rasulullah."
Akhirnya setelah itu baru diambil sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah itu minum dari bekasnya Abu Hurairah. Yaitu di sini intinya di sini kalau kita perhatikan berarti apa? Makan sampai kenyang itu hukumnya boleh. Makan sampai kenyang itu hukumnya boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Apalagi sampai nanti jadi sumber penyakit, maka itu hukumnya terlarang. Dan intinya di sini intinya kalau kita pahami di sini bahwa mengatur pola makan itu penting. Mengatur pola makan itu penting. Bukan berarti kita itu bukan bicara masalah gemuk dan tidaknya, tetapi itu untuk kesehatan kita. Ada juga di zaman Rasulullah itu orang yang gemuk ada. Ada seorang sahabat yang gemuk ada. Demikian juga bahkan ada sebuah riwayat itu, ada sebuah cerita itu bahwa Uwais Al-Qarni itu padahal dia jarang makan, tapi beliau gemuk. Kenapa? Karena kalau bicara masalah gemuk dan tidaknya itu terkadang bukan karena makanan. Gemuk dan tidaknya itu bukan karena makanan, tapi mungkin karena yang lain. Bukan berarti kalau orang kurus itu berarti jarang makan dia itu. Banyak kita dapatkan orang kurus-kurus makannya banyak sekali itu, tapi dia itu kurus nggak pernah gemuk gitu. Sehingga ini bukan bicara masalah gemuk dan tidaknya. Kita dulu waktu di pondok itu, saya misalkan waktu di pondok itu, kita itu makannya ya naudzubillah kalau bicara masalah makan itu. Tapi apa nggak pernah namanya gemuk gitu. Sampai saya lihat foto-foto saya itu, masya Allah kurus sekali itu. Sampai pernah ketika kita di Yaman itu ya, kita itu pernah makan 1 kilo beras itu untuk 3 orang. 1 kilo biasanya di pondok berapa orang kan? 12 orang misalkan 1 kilo. Ini 3 orang habis loh bayangkan. Dan itu kurus semua itu, gak ada yang gemuk gitu loh. Semuanya kurus itu. Sampai kita kalau ngobrol itu, mungkin kita itu cacingnya bukan cacing biasa ini, cacing naga semua itu. Makan banyak, padahal kalau makan itu naudzubillah loh saat di pondok itu. Masya Allah itu apa saja bisa dimakan gitu. Tapi apa kurus-kurus itu? Berarti menunjukkan apa? Gemuk dan kurusnya itu ternyata bukan karena makanan. Awalnya kita sudah menikah seperti ini, kita sudah masa itu jarang kita itu aktivitas seperti kita dulu santri itu. Kita kadang makan sedikit saja itu masya Allah itu gemuk sampai kita itu ngatur makanan itu susah gitu. Ya itu maksudnya apa? Ini itu bukan berarti bicara masalah gemuk. Memang apalagi di akhir zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu apa? Wayat harusiman. Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat itu apa? Akan muncul kegemukan. Itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi semakin dekat dengan hari kiamat, namanya orang gemuk itu semakin banyak. Pertanyaan, apakah orang gemuk itu tercela? Bukan masalah tercelanya itu. Tapi kenapa? Karena tanda-tanda hari kiamat itu akan dimanjakan dengan teknologi. Sehingga akhirnya apa? Jarang kita jalan, jarang kita olahraga. Coba kita lihat simbah-simbah kita dulu ya, petani. Apalagi keluarga saya petani. Makannya banyak juga. Orang petani itu kalau makan, masya Allah itu. Apalagi pas makannya di ladang gitu. Asik sekali itu. Coba kita lihat orang-orang yang sedang di sawah itu. Orang-orang yang sedang di sawah itu, mereka kalau dibawakan makanan sama istrinya itu, makan 1 piring bisa tumpuk-tumpuk itu. Tapi jarang di antara mereka itu gemuk, itu jarang itu. Coba lihat orang-orang tukang becak itu kalau makan kayak apa gitu. Kita lihat makannya mereka saja kenyang kita itu. Dan lezatnya makannya itu enak sekali itu. Makanannya enak sekali itu. Dan itu pun apa? Tubuhnya kurusin. Lah kita makannya diatur pelan-pelan sedikit-sedikit. Itu saja gemuknya itu nggak turun-turun itu berat badannya itu. Berarti menunjukkan apa? Terkadang itu bukan karena makanan. Walaupun apa? Kita itu harus mengatur pola makan memang. Kenapa? Karena itu berkaitan masalah kesehatan. Itu berkaitan masalah kesehatan. Maka itu belajar kesehatan itu penting. Belajar kesehatan itu penting dan kita itu kalau bisa seorang muslim itu harus kuat. Seorang muslim itu harus kuat. Kalau memang misalkan standarnya itu kan kita itu tidur 8 jam. Kemudian kita itu ya makan 5 sehat, 4 sempurna dan yang lainnya itu. Terkadang bagi orang muslim itu nggak seperti itu. Terkadang kita itu, apalagi kita dulu di pondok itu, terkadang kita tidur itu cuma 4 jam sehari itu. Itu pun kalau sempat itu. Terkadang kurang dari itu dan nggak ada masalah gitu. Dan nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita itu menikmati. Sehingga maksudnya apa? Kita itu perlu menjaga kesehatan. Kenapa? Karena aktivitas kita itu sebagai seorang yang ingin mencari surga itu, orang yang ingin cari surga itu harus dia itu lebih sibuk daripada orang yang mencari dunia. Itu prinsip itu, fahami itu. Jangan sampai apa? Orang yang mencari surga itu lebih pengangguran, lebih nganggur waktunya daripada orang yang cari dunia. Keliru kalau seandainya kita mencari surga itu kayak orang jadi pengangguran itu, malah nggak banyak kegiatan, santai. Itu malah keliru orang yang mencari surga seperti itu. Hendaknya apa?
kita orang yang mencari surga itu lebih sibuk daripada orang yang mencari dunia. Oleh itu Rasulullah diingatkan sama Allah Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab Muhammad. Kalau kamu sudah selesai dari satu aktivitas, cari aktivitas yang lain. Jangan sampai nganggur di rumah, kongko-kongko, kelontang-keluntung, nggak ada kerjaan. Seorang muslim nggak seperti itu. Seorang muslim itu mereka itu orang yang sangat-sangat sibuk. Sibuk untuk untuk mencari surga. Sehingga mencari surga itu sibuknya luar biasa. Kalau kita itu pengen mencari itu, kita lebih sibuk daripada orang-orang yang mencari dunia. Dalam kesibukan kita itu perlu sehat. Kita itu perlu sehat, dan yang paling penting kesehatan itu Kesehatan itu ketika kita itu bisa menikmati aktivitas kita. Itu poin penting. Sehingga kebahagiaan, nggak terlalu banyak pikiran, nggak terlalu banyak stres, itu inti dalam kesehatan. Oleh karena itu nikmati aktivitas kita, seperti kita ibadah, kita belajar, kita ngajar, kita kerja cari nafkah, itu nikmati sehingga supaya kita itu nggak sering sakit gitu. Sakit itu kenapa sakit itu? Karena kita itu stres gitu. Karena kita stres, kita nggak menikmati aktivitas kita itu. Maka jadikan aktivitas akhirat kita itu lezat. Niscaya Niscaya nggak ada capeknya gitu. Tidak ada capeknya. Sehingga sampai banyak para ulama itu mengatakan, yaitu mereka itu punya cita-cita besar sampai jasad mereka itu nggak mampu gitu. Yaitu sampai, jadi seorang muslim itu harus kita itu harus menjadikan cita-cita itu sampai jasad kita itu nggak mampu untuk mengangkatnya itu. Saking tingginya cita-cita kita itu. Orang mukmin itu cita-citanya saking tingginya itu sampai jasadnya nggak kuat untuk memikulnya. Sampai akhirnya waktunya habis, jasadnya habis, semuanya habis untuk cita-cita besar mereka itu. Dan mereka Mereka nggak pernah merasakan capek, sakit, itu nggak pernah. Kenapa? Karena mereka itu menikmati. Oleh itu tetap kita itu sebagai seorang muslim itu harus kita itu kalau bisa kita itu belajar kesehatan sedikit demi sedikit lah, kita belajar kesehatan. Minimal kita itu menjaga pola makan kita. Kalau saya biasanya itu yang dan itu sudah jadi kebiasaan saya. Kalau saya itu biasanya ya itu karena belajar, kita banyak belajar kesehatan, ya banyaklah kita itu belajar sering ikut pembelajaran kesehatan itu. Ada sebuah gaya hidup yang itu sering saya praktekkan. Saya itu sering sekali itu. Sehingga alhamdulillah maksudnya itu ya walaupun kita itu aktivitas padat itu, kita itu mending maksudnya itu kita enak lah itu. Yaitu kita itu kalau saya seringnya itu saya itu biasanya kalau pagi perut kosong itu biasanya makannya buah. Sarapan pertama kali itu buah. Dan itu yang terbaik. Buah itu sarapan, makan buah itu yang terbaik ketika perut itu kosong. Bukan ketika perut itu ada isinya. Sehingga praktekkan itu, kalau saya sering praktekkan seperti itu. Sehingga saya itu jarang sarapan, apalagi sarapan nasi itu jarang. Sudah kebiasaan ketika diaman. Jarang saya itu sarapan nasi itu jarang. Seringnya itu sarapan itu buah. Sarapan itu buah. Dan rupanya kenapa sarapan buah itu kok paling bagus itu? Karena buah itu dia itu akan cepat diolah oleh badan. Jadi sekitar 15 menit lah kalau saya baca-baca itu. Cepat sekali. Kenapa? Karena sudah ada zat asamnya sendiri buah itu. Sehingga tidak perlu tubuh kita itu untuk menghancurkan. Tapi buah itu ketika dimakan dalam kondisi perut kita itu ada isinya, maka nanti dia akan menunggu isinya yang lain itu dihancurkan. Masa penungguan itulah yang menjadikan sumber masalah. Sehingga kalau kita itu cuci mulut itu makan buahnya setelah makan, itu fatal. Itu keliru. Cuci mulut itu kalau makan buah itu sebelum kita itu makan. Sebelum makan, dan itu prosesnya cepat. Dan itu orang kalau kebiasaan seperti itu enak. Karena saya praktekkan, saya kebiasaan prakteknya seperti itu. Jadi intinya kalau kita pahami di sini, intinya seorang muslim itu mereka harus menjaga makanan. Jaga makanan dengan sebaik-baiknya, pola hidup dijaga sehingga orang muslim itu tidak loyo, males-malesan, sakit-sakitan. Kalaupun sakit itu dia aktivitas gitu. Kenapa? Karena mimpi-mimpi besar itu banyak sekali orang muslim itu. Kita harus punya mimpi-mimpi besar yang sampai jasad kita itu nggak mampu untuk memikulnya. Jangan sampai orang muslim itu keluntang-keluntung, nggak ada tujuan, nggak ada kegiatan. Oleh itu Rasulullah itu paling dibenci sama Rasulullah itu orang pengangguran. Yang kerjanya di rumah keluntang-keluntung,
Di rumah nggak ada kegiatan, ngalamun, akhirnya kongko-kongko, akhirnya dia itu ngisi waktu dengan yang nggak ada manfaatnya seperti itu. Kita kalau lihat mereka itu, masya Allah, sampai terkadang kita itu, kata para ulama itu, ketika melihat orang-orang pada kongko-kongko di jalan-jalan, itu ulama-ulama sahabat tapi ini seperti itu. Sampai mereka itu iri gitu. Masih iri itu apa? Iri mereka punya nikmat yang luar biasa itu. Sampai kalau waktu itu bisa dijual belikan, dibeli sama para ulama itu. Waktu-waktunya mereka orang-orang yang pengangguran itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kita itu waktunya itu kayak nggak cukup gitu. Jadi sehari 24 jam itu kayak nggak cukup sebenarnya itu. Akhirnya apa? Kalau seandainya waktu orang-orang yang di jalan-jalan, orang-orang yang pengangguran itu bisa dibeli sama mereka itu waktunya itu. Tapi kan waktu nggak bisa gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita itu kalau melihat kegiatan misalkan ya saya gambarkan ya. Jadi dari itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang seorang muslim itu harus seperti itu gitu. Coba kita lihat seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, itu istilahnya kapan mereka itu? Coba kita lihat saya Umar bin Khattab itu. Kita itu sampai ini Umar itu istilahnya kapan gitu? Ya kan? Malam hari beliau keliling. Sampai terkadang keliling ke rumah-rumah, nanti menunggu atau mendengar obrolan mereka, kemudian curhatan mereka, sampai terkadang tangisan mereka. Itu biasanya malam hari. Malam hari kerjanya seperti itu. Terus pertanyaan, kapan tidurnya itu kapan? Istilahnya kapan gitu? Maka kalau kita lihat itu seakan-akan mereka itu nggak pernah tidur gitu. Tapi kenapa kok jasadnya itu mampu itu? Karena mereka itu menikmati. Dan itu penting sekali. Menikmati hidup itu penting sekali. Menikmati hidup itu penting. Apalagi apa? Menikmati aktivitas kebaikan yang kita jalankan itu. Kalau kita nikmati itu rasanya enak. Walaupun apa? Kita itu kalau dilihat sama orang itu kayak robot gitu, nggak ada waktu istirahatnya itu. Kita pun enjoy itu dan kita nggak ada masalah gitu. Kenapa seperti itu? Intinya itu karena kita itu menikmati aktivitas kita. Sehingga apa? Poin paling penting itu apa? Kita nikmati kegiatan kita, apalagi apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya di sini kalau kita perhatikan itu memang kita itu harus bisa menjaga pola hidup kita, pola makan kita. Jangan sampai sembarangan kita itu makan, apalagi makan makanan yang berbahaya. Tetap semuanya itu harus kita kurangi sesuatu yang berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik untuk diri kita. Untuk masalah nanti gemuk dan kurusnya itu bukan itu pembahasannya itu. Tidak mesti orang yang kurus itu baik. Demikian juga tidak mesti orang yang gemuk itu nggak baik. Kalau masalah kurus dan gemuknya itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu bagaimana mimpi-mimpi besar dalam masalah ibadah itu Anda bisa menjalankan. Yang penting apa? Alhamdulillah dengan kita makan, dengan kita kerja, dengan kita punya uang, kita bisa menjalankan mimpi-mimpi besar kita itu. Nah, akhirnya terkadang bukan masalah takarannya itu bukan masalah gemuknya atau bukan masalah kurusnya. Tetapi yang penting apa? Aktivitas ibadah itu bisa kita jalankan. Dan Rasulullah SAW memang Rasulullah itu adalah orang, demikian juga para sahabat. Mereka itu orang-orang yang memang mereka itu merasakan lezatnya lapar. Bukan mereka itu nggak punya uang gitu. Tapi memang mereka itu apa? Menikmati gitu loh, lezatnya itu gitu. Rasulullah SAW itu kalau beliau itu pengen hidup kaya raya, sangat mampu sekali. Karena diberikan pilihan sama Allah Ta'ala untuk menjadi kayak Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah mengatakan enggak. Rasulullah memilih untuk menjadi seorang Abdur Rasul, seorang Rasul yang menjadi hamba biasa. Sehingga bahwa Rasulullah itu membiasakan diri untuk biasa hidup sederhana. Biasa hidup sederhana. Walaupun beliau itu punya segalanya itu. Tetapi Rasulullah memilih seperti itu. Sehingga bahwa terkadang itu, maksudnya gini, kita itu walaupun kita itu punya itu, kita itu harus bisa merasakan lezatnya kita itu hidup sederhana itu. Lezat, rasanya itu lezat sekali itu. Dan itu memang kita harus latihan seperti itu. Oleh itu, kalau kita perhatikan dari obrolan atau ceritanya istri-istrinya Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu melatih istrinya beliau, keluarganya beliau itu untuk hidup sederhana. Walaupun beliau itu kaya raya. Sampai beliau itu terkadang punya emas, terkadang yang lainnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairin." Rasulullah itu semasa hidup beliau tidak pernah merasakan kenyangnya karena makan. Yaumaini mutatabi'aini hatta qubita. Apalagi sampai 2 hari berturut-turut Rasul itu makan roti seperti itu terus, itu enggak pernah. Sampai akhirnya Rasul itu meninggal dunia.
Dan itu menunjukkan berarti apa? Sampai kata Aisyah itu mengatakan terkadang keluarganya Rasulullah itu, keluarga kita itu selama 3 kali bulan sabit, yaitu kami itu melihat hilal, kita itu melihat hilal 3 kali hilal, yaitu kalau 3 kali itu berarti 2 bulan berturut-turut. Beliau mengatakan tidak ada yang dinyalakan dalam rumah kita api. Kenapa tidak ada yang dinyalakan? Kenapa? Karena nggak ada bahan makan yang bisa dimasak, sehingga mereka makannya cuma korma dan air putih. Dan itu nanti akan terasa kalau kita itu sedang sibuk ibadah, apalagi kalau kita belajar. Kalau kita belajar itu Masya Allah itu, pas kita dulu di pondok, ketika kita itu dulu di pondok pesantren itu kita rasakan Masya Allah itu, lezatnya hidup sederhana. Dan itu rasanya lezat, dan itu gak bisa diganti itu. Sampai saya itu terkadang ya ketika sudah selesai masa menuntut ilmu, itu terkadang memori-memori indah ketika belajar itu gak bisa digantikan. Lezatnya makan itu ketika di pondok itu. Lezatnya belajar itu ketika di pondok, gak megang uang, gak megang apa-apa, dan kita itu merasakan lezatnya luar biasa itu. Nah itu kalau kita itu pengen menjadi seorang penuntut ilmu gak bisa tanpa itu. Sampai kata Imam Syafi'i itu beliau mengatakan lam yablugh darajata hadzal ilm. Tidak mungkin orang itu sampai ke tingkatan ilmu ini hatta dzaqa ta'mal miskin, sampai dia itu merasakan lezatnya hidup miskin. Bukan berarti dia itu orang miskin, bukan. Tapi dia itu merasakan lezat ketika menjadi orang sederhana. Dan itu kita itu harus latihan menjadi orang sederhana dalam masalah makan, sederhana dalam masalah minum, sederhana dalam masalah gaya hidup. Dalam masalah gaya hidup, bukan berarti kita itu orang miskin gitu. Tetapi apa? Kita itu orang punya, tapi kita itu belajar untuk menjadi orang sederhana. Dan itu lebih baik daripada kita itu belaga menjadi orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena ya ketika kita itu ingin mencapai cita-cita tinggi, yaitu cita-cita akhirat itu, tidak bisa kecuali kalau kita itu tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia, dan itu terasa itu. Memang berat kita tinggalkan dunia itu. Terkadang kita tinggalkan istri kita tinggalkan anak kita tinggalkan semua kenikmatan kita. Demi apa? Demi mimpi-mimpi besar kita. Kita itu punya mimpi-mimpi besar itu. Kalau orang nggak punya mimpi-mimpi besar ini, cita-cita besar ini, berat bagi dia itu untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Kalau kita punya mimpi-mimpi yang besar, yaitu kita itu pengen masuk surga, kita itu mudah sekali untuk meninggalkan semua kenikmatan itu. Dan itu memang apa? Memang butuh belajar, dan belajarnya nggak mudah. Sampai kita tingkatan seperti itu tidak mudah, butuh perjuangan yang lama. Jadi intinya di sini, kita pahami di sini intinya bahwa perut itu merupakan sumber masalah. Perut itu merupakan sumber masalah. Maka itu kalau sudah bicara masalah perut, maka biasanya banyak pelanggaran. Nah, itu kenapa kalau dalam bab fikih itu, kalau kita belajar fikih ya, ulama itu membagi bab fikih itu menjadi 4. Yang pertama masalah ibadah, kemudian yang kedua masalah nikah, masalah yang kedua itu masalah muamalah maliyah, buyuk, jual beli. Karena kita itu butuh ini semua, kita butuh makan, kita butuh minum. Setelah kita bicara masalah buyuk, setelah itu kita masuk bab nikah, masalah pernikahan. Kemudian setelah itu baru masuk bab yang keempat, itu biasanya masalah jinayat, yaitu masalah hukuman bagi orang-orang yang melanggar. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah bicara masalah perut, kemudian bicara masalah kemaluan, itu biasanya banyak pelanggaran. Ketika banyak pelanggaran, akhirnya hukum Islam itu ada. Maka orang mencuri potong tangan, orang yang berzina dirajam. Kenapa? Karena kalau sudah bicara masalah perut dan kemaluan itu biasanya banyak sekali permasalahan, yaitu pelanggaran itu banyak. Kalau itu masalah perut itu banyak permasalahan, disebabkan karena masalah perut itu banyak sekali. Maka jangan sampai kita itu urusan perut itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kita jaga, kita rapikan masalah pola makan kita rapikan. Kita makan itu harus. Maka terkadang makan itu hukumnya wajib untuk memenuhi hak badan kita. Karena terkadang itu kalau kita sudah merasakan lezatnya ibadah seperti belajar, itu sampai kita itu lupa makan gitu. Kita dulu sampai seperti lupa makan, sampai makan itu sampai dulu saya itu ya, sampai jajan saja, mau jajan saja itu sampai nggak punya waktu gitu. Sampai terkadang kita kalau mau jajan itu kita hitung waktunya itu. Dari asrama ke kantin itu berapa menit, nanti makannya berapa menit, nanti pulangnya berapa menit, itu kita hitung-hitung. Sampai akhirnya apa? Nggak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngitung terlalu lama itu. Ini 10 menit lebih nih, nggak jadilah. Subhanallah, kita rasakan waktu itu ketika saya di pondok itu, Masya Allah, namanya waktu itu mahalnya luar biasa gitu.
Luar biasa itu, waktu itu luar biasa mahalnya itu. Karena kita itu waktu itu merasakan lezatnya kegiatan kita itu. Nah itu apa masa itu jangan sedikit-sedikit masalah semuanya makan gitu. Ya memang makan itu penting untuk kesehatan kita, tapi berlebihan makan itu juga bahaya. Seorang muslim harus menjaga itu. Maka itu ketika kita itu bisa menjaga pola makan kita, apalagi kita sedikitkan. Dengan cara apa? Puasa. Sedikitkan itu dengan cara puasa. Kalau kita itu sering puasa, maka kita itu kan sehat. Bahkan saya itu baca beberapa tulisan yang berkaitan dengan ilmu dinamakan dengan i'jazul ilmi. I'jazul ilmi itu adalah sebuah ilmu baru, ilmu kontemporer ini sebenarnya. Yaitu apa? Teknologi untuk membenarkan isi Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu perintah Allah dan Rasulnya, larangan Allah dan Rasulnya itu mereka ingin membuktikan secara ilmu sains, ilmu teknologi. Itu namanya ilmu dinamakan dengan i'jazul ilmi. Berkaitan masalah puasa, saya membaca beberapa tulisan itu, penelitian para ilmuwan tentang masalah ini. Jadi puasa itu manfaatnya itu banyak sekali. Dan teknologi sekarang membenarkan. Teknologi itu semua membenarkan. Kenapa? Karena perut itu perlu istirahat. Perut itu perlu istirahat. Jadi semua anggota badan kita itu butuh istirahat. Termasuk apa? Perut. Dan rupanya makanan dikunyah itu terkadang bisa membutuhkan waktu lama sekali. Apalagi makanan zaman sekarang, di mana makanan itu banyak bahan pengawet. Bahan pengawet itu nggak main-main itu, dan itu susah sekali dicerna. Sehingga ketika satu makan, kita makan misalnya daging itu terkadang sampai 6-8 jam. Itu sampai selesai pengelolaan. Sehingga butuh waktu lama sekali itu. Terkadang apa? Kita itu belum selesai ngolah ini, tubuh ini belum selesai ngolah, datang makan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi sumber penyakit. Terus bagaimana dengan cara apa? Dengan cara dibersihkan dulu. Kita puasa, akhirnya apa? Nanti bisa dibersihkan. Dan rupanya itu ada sebuah metode zaman sekarang itu, cara supaya orang itu awet muda. Jadi di antara puasa itu manfaatnya itu. Jadi manfaatnya di antara manfaat puasa itu apa? Orang itu awet muda. Loh kenapa bisa itu? Karena sel mati, sel kulit yang mati itu nanti di antara cara untuk menghilangkannya itu dengan cara apa? Dipuasakan. Jadi kalau puasa, di mana nutrisi itu nggak masuk dalam tubuh, maka sel-sel yang hidup itu kan nggak ada asupan nutrisi. Sel-sel yang hidup itu. Akhirnya ketika nggak ada asupan nutrisi, maka sel-sel yang hidup itu akan memakan sel-sel yang mati. Sel-sel yang mati itu akan dimatikan. Akhirnya apa? Gara-gara seperti ini, akhirnya orang itu awet muda. Maka sekarang itu banyak teori-teori itu yang mengatakan bahwa di antara cara supaya orang itu awet muda, memperbanyak puasa. Cuma banyak sekali lah manfaat puasa itu, banyak sekali itu. Tapi manfaatnya diantaranya itu. Jadi ini yang intinya kalau bisa gitu kita latihan untuk banyak puasa. Dan puasa itu lezat sebenarnya. Sampai dulu ketika saya mondok itu ya cerita ya. Saking biasanya puasa itu, sampai kita itu merasakan sampai tingkatan kalau kita itu nggak puasa, pas buka puasa itu sampai nangis itu. Jadi lezatnya puasa itu kapan? Ketika kita itu buka puasa. Karena sampai Rasulullah mengatakan, lishaimi farhatani. Orang yang puasa itu dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Kegembiraan ketika dia itu buka puasa. Yang kedua, gembira ketika dia berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. Saking gembiranya itu, yaitu kalau kita mau buka itu gembira sekali itu. Suatu ketika kita nggak puasa itu, sampai ada yang kurang dalam hati kita, sampai nangis terkadang itu. Hari Senin Kamis biasa puasa, tiba-tiba suatu ketika hari Senin nggak puasa, maghrib nggak merasakan kebahagiaan seperti yang biasa dia merasakan kebahagiaan itu. Sampai terkadang itu sampai nangis terkadang itu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kebahagiaan, dan itu muncul ketika apa? Kita biasakan. Muncul ketika kita itu biasa sama itu. Seorang muslim itu harus dia itu biasakan puasa, dia biasakan ibadah. Kenapa? Rasanya itu lezat sekali. Dan itu memang harus dipaksa. Awal-awal itu harus dipaksa, tapi kalau sudah dipaksa enak. Sampai terkadang itu kita itu puasa itu karena sahurnya itu cuma korma saja cukup gitu. Kenapa? Karena sudah biasa gitu. Ketika sudah biasa itu enak. Ya bisa di sini pembahasan kita tentang masalah mengatur pola makan. Sehingga kalau bisa itu kita sering kosongkan perut kita. Sering kosongkan perut kita, walaupun apa? Ini bukan bicara masalah diet.
Ini kita nggak bicara masalah diet. Masalah diet menguruskan badan itu bisa dengan cara olahraga, bisa dengan cara apa saja. Tetapi yang penting kita pembahasan di sini apa? Kita itu sering mengosongkan perut kita dari makanan. Supaya apa? Supaya perut kita itu sehat, perut kita itu bisa punya waktu untuk istirahat. Ya seperti sini pembahasan kita, nanti insyaallah hadis yang berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.